pagi murid-murid Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita semua masih diberikan kesempatan dan diberikan nikmat sehat walafiat untuk melaksanakan proses pembelajaran pada hari ini. Meskipun kali ini kita belajar dengan jarak jauh atau secara online, tapi Ibu harap hal ini tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Oke, siap untuk melakukan pembelajaran hari ini? Harus siap dong. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan kalian berdoa di rumah masing-masing dengan khusyuk ya. Semoga pelajaran kali ini diberikan kelancaran dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, sebelum masuk ke dalam materi pelajaran, sebelumnya Ibu mau mengabsen dulu ya. Tadi Ibu sudah catat dan lihat presensi di grup WhatsApp. Jumlah siswa kelas ini kelas 8C ya. Ya, kelas 8C jumlah siswa seluruhnya itu ada 30 orang. Tapi tadi udah Ibu lihat dan catat yang melaksanakan presensi baru 28 orang nih. Kira-kira kemana nih dua temannya lagi? Ada yang tahu kabarnya? Oh ya udah, kalau begitu untuk mempersingkat waktu, Ibu minta tolong ya untuk ketua kelas dan sekretarisnya dicari tahu nih keberadaan dua temannya. Biar Ibu tahu kabarnya, apa dia sakit, izin atau apa. Jadi Ibu bisa langsung masuk ke dalam absen gitu ya. Nanti suruh kasih tahu buat menghubungi Ibu melalui nomor WhatsApp. Oke, terima kasih. Baik, sekarang kita langsung masuk ke intinya ya. Kita masuk materi pelajaran bab 1. Nah, bab 1 ini mengenai interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Tapi, bab yang akan kita bahas itu hanya satu dulu nih, yaitu mengenal negara-negara ASEAN. Oke? Ya, mengenal negara-negara ASEAN. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, di antara kalian ada yang masih ingat gak negara apa saja yang masuk ke dalam negara-negara ASEAN? Ayo, pasti kalian masih ingat kan? Ini kan pelajaran saat kalian kelas 6 SD. Ada yang masih ingat? Ya boleh, perwakilan satu orang putra dan satu orang putri boleh ya menyebutkan. Ya betul, lalu apa lagi? Ya, apalagi nak? Ya, bagus. Untuk itu, Ibu mau melengkapi ya. Di sini Ibu sudah menyediakan peta dari negara ASEAN. Nah, di sini itu ada beberapa negara ASEAN. Jumlahnya ada 10 negara ya yang masuk ke dalam negara ASEAN. Kalian bisa lihat, di sini ada bendera-benderanya juga, biar kalian lebih mudah ya. Nah, Ibu punya rumus nih, biar kalian bisa lebih mudah menghafalnya. Tolong diperhatikan ya. Nah, perlu kalian garis bawahi. Ini adalah rumus biar kita bisa lebih mudah menghafal tentang negara-negara ASEAN, yaitu Pintabruka Masing Lami. Boleh disebutkan ulang anak-anak? Pintabruka Masing Lami ya. F-nya itu adalah negara Filipina, I-nya adalah Indonesia, T-nya adalah Thailand,
Bru-nya ini adalah Brunei. K-nya adalah Kamboja. V adalah Vietnam. M-nya adalah Malaysia. S-nya adalah Singapura. L-nya adalah Laos. Dan M-nya adalah Myanmar. Jadi kalian perlu ingat nih, dicatat ya, ini hal penting. Pasti nanti akan muncul saat kalian ujian. Bahkan sampai UN pun kalian akan menemukan negara-negara apa saja yang masuk ke dalam kawasan Asia Tenggara, seperti itu. Oke, udah dicatat? Nah, setelah ini ibu mau nanya lagi nih, kira-kira di antara kalian ada yang masih ingat gak apa sih ASEAN itu? Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Boleh salah satunya dengan bahasa masing-masing, boleh kok. Ya, oke, bagus. Nah, terima kasih. Ya, betul. ASEAN itu merupakan singkatan dari Association of Southeast Asia Nation, yang mana ASEAN ini merupakan suatu organisasi atau perkumpulan berbagai negara dalam satu kawasan di Asia Tenggara. Apa sih tujuannya dibentuknya ASEAN ini? Ada yang tahu? Ayo, boleh jelaskan. Ya, apa? Betul, terima kasih. Jadi, tujuan dibentuknya ASEAN ini yaitu untuk melakukan kerjasama, menyelesaikan suatu permasalahan, atau hal apapun itu yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya, ekonomi, komunikasi, dan bidang-bidang lainnya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap negara tentunya akan membutuhkan keberadaan negara lainnya. Hal ini sama seperti dengan manusia, yang mana kita itu makhluk sosial dan tidak akan bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Seperti itu ya anak-anak, tolong dicatat. Nah, ibu mau tanya lagi nih, di antara kalian ada gak sih yang masih ingat kapan dibentuknya ASEAN ini? Ayo, kira-kira siapa yang mau menjawab? Ya, kamu boleh. Apa, nak? Ya, betul. Jadi, ASEAN ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Boleh ya dicatat, 8 Agustus tahun 1967. Nah, ini penting ya, pasti ada nih di ujian, pasti ibu keluarkan. Jadi ASEAN ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Terus ibu mau tanya lagi nih, kira-kira berdasarkan letak geografisnya itu, kawasan ASEAN ini lebih banyak dikelilingi oleh lautan atau daratan? Ayo, kira-kira. Yang sudah membaca buku semalam pasti tahu nih jawabannya apa. Betul sekali. Seperti negara Indonesia ini, beberapa kawasan di Asia Tenggara ini memang lebih didominasi oleh lautan dibandingkan dengan daratan. Bahkan jumlah lautannya itu ada 5.060.000 km persegi. Sementara daratannya itu diperkirakan hanya 4.017.000 km persegi. Dengan demikian, apa tuh yang lebih banyak? Lautan kan? Nah, seperti itu ya. Kita bisa lihat juga nih di atlas. Kalau misalkan negara-negara itu di sekelilingnya itu berwarna biru kan, itu artinya lautan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, lalu ibu mau tanya lagi. Kira-kira berdasarkan letak geografisnya, kawasan Asia Tenggara itu dikelilingi oleh apa sih? Ada yang bisa bantu ibu untuk menjawab? Betul sekali. Jadi, kawasan Asia Tenggara itu berdasarkan letak geografis dikelilingi oleh 2 benua dan 2 samudra. Apa? 2 benua dan 2 samudra. Kira-kira ada yang masih ingat gak benua dan samudra apa aja? Ya, benua Asia dan benua Australia. Sementara samudranya Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, dicatat ya. Itu hal yang penting, oke? Lalu masuk ke dalam letak astronomis ya, atau letak koordinat. Nah, ibu mau tanya nih sama kalian. Sebetulnya setiap negara itu letak koordinatnya sama atau berbeda sih?
Ada yang jawab sama, ada yang jawab berbeda. Tapi jawabannya itu adalah berbeda. Kenapa berbeda? Jelas saja berbeda. Karena setiap negara pun memiliki karakteristik yang berbeda. Iklimnya pun berbeda juga kan? Contohnya ini negara Indonesia. Ayo, ada yang ingat? Letak astronomis negara Indonesia itu apa? Ya, contohnya itu Indonesia ya, bentar. Indonesia. Nah, berdasarkan letak astronomis negara Indonesia itu yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Oke? Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, ini perlu kalian ingat. Kalian sampai nanti sekolah menengah atas, bahkan kalian masuk ke perguruan tinggi, ini akan selalu muncul nih, ya. Jangan sampai dilupakan. Dengan begitu, iklim yang dimiliki oleh negara Indonesia yaitu iklim tropis. Apa sih kira-kira iklim tropis itu? Ayo, ada yang tahu? Betul sekali. Nah, jadi iklim tropis itu merupakan sebuah negara itu memiliki iklim 2 musim ya. Nah, 2 musimnya itu apa kalau Indonesia sendiri? Yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Jadi kalian jangan keliru buat bilang musim panas, musim dingin. Tidak, nah, kita itu hanya memiliki 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan. Jangan sampai lupa ya, atau jangan sampai keliru, oke? Nah, makanya itu ibu minta, kan di buku paket kalian ada soal-soal mengenai letak astronomis berbagai negara ASEAN. Itu tolong diisi ya. Nanti minggu depan boleh dikumpulkan. Nanti ibu periksa nih, kira-kira benar atau tidak yang kalian jawab itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam bentuk-bentuk ya. Tolong diingat ya, bahwa setiap negara itu memiliki karakteristik yang berbeda, memiliki bentuk negara yang berbeda, bukan bentuk pemerintahan di sini maksudnya. Nah, di sini itu ada 4 karakteristik negara, yaitu ya ada 4. Yang pertama yaitu compact, kedua fragmented, ketiga limited, dan yang keempat protroid. Nah, ini perlu kalian garis bawahi ya. Sebetulnya dalam buku paket pun ini sudah ada. Jadi yang dimaksud dengan compact itu yaitu sebuah negara yang bentuknya itu hampir seperti lingkaran. Nah, contohnya itu negara apa? Ayo. Ya, contohnya itu adalah negara Kamboja. Dicatat ya, biar kalian gak lupa lagi. Yang kedua, fragmented. Contohnya itu apa? Contohnya adalah negara Indonesia. Kenapa negara Indonesia? Karena fragmented sendiri di sini artinya memiliki pulau yang terpisah-pisah. Contohnya seperti negara kita sendiri ini. Yang ketiga itu elongated. Apa sih elongated itu? Ya, artinya bentuk negaranya itu memanjang. Contohnya seperti Vietnam. Yang keempat ada protroid. Nah, protroid itu artinya apa? Ya, jadi negara tersebut itu memiliki bentuk yang kompleks dan beragam. Contohnya tuh ada 2, ada negara Myanmar dan negara Thailand. Dicatat ya, ini penting nih, penting sekali.
Lalu selanjutnya ibu mau masuk ke dalam karakteristik setiap negara. Kira-kira apa sih yang bisa kita gali dalam setiap negara? Ayo, ibu butuh jawaban dari kalian nih. Ayo, boleh dijawab ya. Identitas bangsa, betul. Apa lagi? Sumber daya alam, betul. Bisa, apa lagi? Kerjasama, ya, apa lagi? Perekonomian, ada lagi? Kependudukan, ya. Oke, ini semua emang ada di buku ya, cuma akan ibu jelaskan lebih rinci lagi. Yang dimaksud dengan identitas bangsa di sini itu bisa beragam, seperti lambang negara, simbol negara, lalu ada bendera, ada bahasa, ada suku, karena setiap negara memiliki identitas bangsa yang berbeda, seperti itu. Yang kedua ada sumber daya alam. Nah, contohnya di negara Indonesia sendiri nih. Menurut kalian, Indonesia ini kaya atau tidak akan sumber daya alam? Pintar. Negara Indonesia ini tentu kaya akan sumber daya alam, baik dalam bidang flora, fauna, maupun bahan pertambangan. Oleh karena itu, kita sebagai manusia jangan sampai menggunakan sumber daya alam dengan berlebihan. Kita harus mengingat generasi yang akan selanjutnya untuk anak cucu kita suatu saat. Oke? Ya. Yang ketiga ada kependudukan. Nah, kira-kira jumlah penduduk di Indonesia sama di negara Singapura sama atau tidak sih? Ya jelas tentu beda. Indonesia ini kan negaranya besar ya. Tentu jumlah penduduknya lebih banyak. Mungkin saja fertilitas dan mortalitasnya itu bisa sebanding atau bahkan fertilitas atau kelahirannya itu lebih banyak dibandingkan dengan kematian. Sementara di Singapura itu jumlah penduduknya lebih sedikit, nak. Oleh karena itu, mereka lebih mudah untuk membangun sumber daya manusia yang mumpuni dan tepat guna. Sehingga saat ini mereka sudah masuk ke dalam negara maju, seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam kerjasama. Nah, menurut kalian setiap negara perlu gak sih melaksanakan kerjasama? Ya, jawabannya sangat perlu. Kenapa? Seperti yang sudah ibu jelaskan sebelumnya, bahwa setiap negara itu tidak bisa hidup sendiri, nah, layaknya manusia. Oleh karena itu, kita harus bisa bekerja sama dengan negara lain ataupun dengan masyarakat lain. Kerjasamanya itu beragam ya. Ada bilateral, pintar. Ada apa lagi, nak? Multilateral, pintar. Lalu regional. Ada lagi internasional. Kira-kira nih menurut kalian, negara Indonesia kalau bekerja sama dengan negara Singapura atau negara Malaysia itu masuknya ke dalam apa ya? Kenapa? Regional. Ya, terima kasih jawabannya. Sebetulnya, jika negara Indonesia atau setiap negara bekerja sama dengan suatu negara, itu dinamakan dengan bilateral. Kenapa? Karena hanya melibatkan dua negara saja. Kalau multilateral, 2 atau 3 bahkan lebih dari berbagai negara. Tapi kalau regional itu sudah masuk satu kawasan. Contohnya seperti kawasan Asia Tenggara ini. Lalu kalau internasional itu sudah secara universal atau secara menyeluruh, secara mendunia. Seperti itu ya anak-anak. Oke, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memerintahkan kalian untuk membuat suatu tugas. Tugasnya yaitu membuat mind mapping mengenai negara-negara di Asia Tenggara. Tapi tenang aja nih, kalian gak harus membuat 10 negara kok. Kalian boleh pilih salah satu negara, entah itu Indonesia, Singapura, Malaysia, atau negara lainnya. Yang penting tugasnya itu membuat mind mapping dengan baik, menarik, maksimal, singkat, padat, jelas, dan mudah dipahami. Mudah dipahami itu maksudnya tuh begini, nah, kalian mengerti apa yang kalian kerjakan, teman kalian pun mengerti apa maksud yang kalian buat, begitupun dengan ibu bisa paham. Jadi seperti itu, nak. Kenapa, nak? Oh, untuk pembuatannya, ya. Untuk pembuatannya ibu berikan kebebasan ya. Jadi kalian bisa mengerjakan secara konvensional,
bisa juga mengerjakan melalui online atau seperti komputer seperti itu ya. Nah, melalui konvensional itu biasanya kan bisa melalui kertas gambar atau kertas HVS. Kalian menggambar lalu diwarnai seperti itu ya. Tapi kalau misalkan untuk konvensional atau itu untuk konvensional, tapi kalau untuk yang menurut online atau laptop itu kalian bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lain yang mendukung seperti itu. Nah, jadi yang penting semenarik mungkin dan mudah dipahami. Nah, nanti ibu akan pilih 3 orang untuk tugas terbaik. Nah, 3 orang ini akan ibu berikan apresiasi. Apresiasinya nanti kita lihat ya di pertemuan berikutnya. Oleh karena itu, ibu akan berikan kalian waktu selama 4-5 hari. Nah, berarti dikumpulkannya itu mulai hari sekarang itu hari Selasa ya. Berarti dikumpulkannya itu hari Senin. Hari Senin pukul 12 siang itu terakhir dikumpulkan ya. Nanti ibu akan menyiapkan foldernya di Google Classroom. Jadi kalian bisa melampirkannya ya, oke? Baik, ternyata sekarang sudah pukul 9:30 ya. Kalian bentar lagi istirahat. Sebelum istirahat, ibu akan mengevaluasi apa yang sudah tadi ibu jelaskan, biar kalian juga nggak lupa nih. Ayo, kira-kira negara apa saja yang masuk dalam kawasan Asia Tenggara? Yang tadi rumus ibu apa, nak? Vinta, Brukal, Masing, Lami, Filipina, Indonesia, Thailand, Brunei, Kamboja, Vietnam, Malaysia, Singapura, Laos, dan Myanmar. Pinter. Lalu kapan dibentuknya organisasi ASEAN ini? Kapan, nah? Ya, pada tanggal 8 Agustus tahun 1967. Lalu ada apa saja sih 4 karakteristik dari setiap negara? Compact, lalu fragmented, ada lagi elongated, dan yang terakhir protroid. Pintar, anak-anak ibu sudah pada pintar ya, berarti tadi memperhatikan ya semuanya. Oh iya, satu lagi nih, apa saja sih yang bisa kita gali dalam setiap negara? Identitas bangsa, betul. Ada lagi sumber daya alam, lalu kependudukan, apalagi kerjasama. Ya, oke. Nah, kalian jangan sampai lupa ya apa yang telah dipelajari hari ini. Dan jangan lupa juga kerjakan tugasnya dengan baik, menarik, dan semaksimal mungkin. Ingat, itu akan ibu nilai loh. Oke, cukup sekian pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang ibu berikan ini memberikan manfaat baik untuk diri kalian maupun untuk ibu sendiri. Mohon maaf jika dalam penyampaiannya masih ada yang belum dipahami. Untuk siswa yang belum paham, boleh ya PC ibu atau bisa juga tanya di grup biar semua teman-temannya tahu nih apa yang ditanyakan dan apa jawabannya. Seperti itu ya. Untuk yang nanya tugas, boleh nanti selanjutnya di grup WhatsApp saja ya, oke? Nah, jadi ibu berharap meskipun pembelajaran kita online ini kalian jangan patah semangat. Kita berdoa, kita harus tetap jaga protokol kesehatan yang telah diberikan oleh pemerintah. Jangan sampai kita lengah, apalagi kalian sampai keluar rumah untuk hal yang tidak penting. Aduh, itu jangan ya anak-anak, oke? Nah, cukup sekian pembelajaran dari ibu. Pesan ibu, jaga kesehatan dan tetap semangat meskipun melaksanakan pembelajaran di rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.